Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Pratama Adi. Sini saya bersama narasumber saya yaitu Bang Fahmi. Bang Fahmi ini adalah ketua dari himpunan mahasiswa Riau yang ada di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ah, Mungkin langsung saja ke pertanyaan untuk video pada hari ini. Gini Bang, Apa tuh Gin? Abang ini kan atau kita ya Bang, kita ini kan mahasiswa rantau. Mahasiswa rantau dari Riau kita ke Jogja. Nah, gimana nih cara Abang bertahan atau bahasanya adaptasi dari Riau ke Jogja ini kan beda nih budayanya. Gimana cara Abang adaptasi sama keadaan atau budaya-budaya di Jogja, sama juga gimana cara Abang mempertahankan identitas Abang sebagai seorang Muslim? Mungkin untuk pertanyaan pertama aja dulu ya. Bagaimana penyelesaian budaya di sini sama budaya kita di Riau? Ya. Mungkin waktu baru sampai di Jogja itu di bulan pertama dan bulan kedua itu agak sulit sih penyelesaiannya, terutama di bahasa ya. Kan bahasa Melayu sama bahasa Jawa itu kan jauh berbeda gitu ya. Nah, mungkin waktu di bulan-bulan pertama tuh kayak ditambah lagi nih ya, kawan-kawan dia itu kan juga orang Jawa. Jadi waktu mereka ngomong tuh kayak nggak ngerti sama sekali. Benar. Jadi berjalannya waktu sebulan 2 bulan itu masih menyelesaikan, masih kayak nangkep lah orang ini ngomong apa, mungkin diartikan, ditanya kawan satu dihafal lah gitu kan. Setelah 3 bulan terusnya itu udah biasa, udah paham lah mereka bilang apa. Itu kalau untuk bahasa. Kemudian apa ya, udah di sini yang sulit penyelesaiannya tuh mungkin ini. eh dari apa namanya ya? Kalau kita tuh tahu ini nggak, yang satu jalur gitu. Oh ya, jalan ya, one way gitu. Ya, kalau di Rio kan nggak ada, Ya, jarang lah ada tapi dikit kan. Kalau di sini kan banyak juga kan. benar. Oh iya tuh Bang, aku juga bingung tuh Bang. Masuk one way itu, oh, kadang-kadang salah masuk ya. Terus lanjutlah pertanyaan kedua tadi, bagaimana mempertahankan identitas kita sebagai seorang muslim ya? Kebetulan karena kita nih kuliah di UIN juga, itu kan rata-rata muslim semua ya kan. Mungkin cara mempertahankan identitas seorang muslim tuh kayak ya itu tadi, beribadah, ya saling menghormati, saling mentoleransi. Tapi di UIN ini juga ada itu ya, non Islam juga ya di dalam UIN kan. Kalau untuk mempertahankan identitas tadi ya itu jangan beribadah sesuai kepercayaannya lah. Kan di sini kan banyak aliran-aliran Iya, gitu benar. kan. Paling itu aja sih Gi. Oke, mungkin dari kita nih, kita dari Riau yang budayanya seperti itu, terus pindah nih tiba-tiba ke Jogja. Abang ngerasa nggak ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya yang abang tuh kayak kaget gitu? Oh ada. Ini kalau kebetulan ya, aku kan di Riau tuh di Pekanbaru ya kan. Iya, Pekanbaru kan itu kota kan, tahu lah orang kota gimana kan. Kayak apa namanya? Kurang berbaur, bukan kurang berbaur sih bahasanya. Kayak cuek gitulah. Pas sampai di sini itu sumpah kaget aku. Soalnya setiap ketemu orang di jalan tuh pasti mereka duluan yang nyapa. oh ya, Masih tuh. Kalau kita kan kayak orang pertama di sebulan 2 bulan yang motor kan lewat apa gitu. Soalnya orang tuh duluan yang nyapa. Jadi kalau di Riau tuh kan kita kalau naik motor kan cuek aja ya. Nggak pernah lihat kayak apa lagi. Mau di sini itulah ramah kali orang-orangnya. benar-benar. Mungkin langsung kayak
abang nih perantau, Ya. terus kuliah juga sebagai mahasiswa. Gimana nih abang tuh ngelola waktunya dari yang tadinya kuliah, terus ada organisasi juga, abang sebagai ketuanya, terus juga gimana sih untuk pribadinya waktunya itu gimana ngelolanya? Kalau untuk waktu itu kan tadi pertanyaannya apa? Untuk kuliah, Ya. organisasi dan Sama pribadi. pribadi. Ya. Nah, kalau untuk kuliah nih kan udah ada jadwalnya tuh, weekday, Senin sampai Jumat. Nah, itu untuk kuliah. Terus untuk organisasi ini paling setelah kuliah di malam harinya. Kayak rapat organisasi apa, rapat kepanitiaan apa gitu di malam harinya. Kemudian waktu untuk diri sendiri ini, mungkin aku lebih habiskannya di weekend. Kayak Sabtu Minggu. Kan Sabtu Minggu kita nggak masuk kuliah kan, nggak ada apa-apa. Mungkin aku habiskannya di sini, kayak nonton atau jalan-jalan lah. Apalagi di Jogja nih dekat sama pantai ya gitu. Iya. Mungkin jalan ke pantai. Iya, healing-healingnya itu ya. Gitu Iya. lah, refreshing ya. Ya, berarti habis kuliah baru kita healing-healing. Iya. Siap-siap. Mungkin gini, ada nggak menurut abang nih tantangan-tantangan yang berat untuk mempertahankan identitas kita ini sebagai seorang muslim bang di Jogja ini? Kalau tantangan yang berat sih ada sih sebenarnya. Kalau di rumah tuh kan kita kayak misalnya nih udah azan nih, pasti ada aja yang ngingetin kan. Kayak orang tua yang ngingetin, saudara juga yang ngingetin udah waktu sholat. Kalau di sini tuh beratnya di situ sih, nggak ada yang ngingetin. Kadang kalau mau sholat tuh suka telat, sering nunda-nunda juga kan. Kayak biasa lah, anak muda kan kayak udah jauh dari kontrol orang tua. Karena sendiri gitu ya. Ya, mungkin itu aja sih tantangan kalau dari aku untuk mempertahankan identitas. Untuk pengalaman sebagai seorang muslim juga nih, Ya, ada nggak yang pengalaman spiritual di Jogja yang abang tuh kaget kok beda ya sama yang di Riau? ada nih. Ini mungkin sedikit pasti terasa juga lah ya. Kalau di kita tuh kan setiap malam Jumat itu kan biasanya paling cuma yasinan aja kan. Benar. Nah, kalau di sini tuh ada sholawatan. Iya kan? Iya, iya. Ada sholawatan juga kan? Ada sholawatan, terus ada apa namanya? Sambil diiringi. Iya, ada hadroh. Hadroh juga. Kalau di sana kan nggak ada sih, cuman Iya. kalau acara-acara besar aja ya. Besar aja. Nah, itu sih kaget karena di daerah kita tuh nggak ada kegiatan spiritual kayak gitu. Kalau di sini tuh kayak rame terus gitu ya. Iya, ramai terus. Nah, mungkin ini bang sebelum mungkin nanya ke organisasi dulu. Boleh. Mungkin gimana nih menurut abang organisasi himpunan mahasiswa Riau UIN Sunan Kalijaga ini fungsi atau bahasanya itu tujuan-tujuannya dibikinnya organisasi itu untuk apa ya? Kalau dari Himari ini sendiri, himpunan mahasiswa Riau ini, itu para pendirinya tuh alasan dia membentuk Himari itu yang pertama tuh agar hubungan dari putra-putra daerah, putri-putri daerah di Riau itu agar tetap terjalin. Terus yang kemudian yang kedua tujuannya mungkin bisa untuk sebagai tempat pulangnya anak-anak Riau lah. Misalnya kayak kalau kita kan kalau ngomong-ngomong sama teman-teman yang bukan dari Riau kan kayak pakai bahasa Jawa, kadang pakai bahasa Tujuh formal. formal itu ya. Mungkin kalau dia rindu kampungnya kan kayak bahasa-bahasanya, bercanda-bercandanya. Mungkin itu sih tujuan dari hari ini. Bisa lebih luas aja Bang, berbicara ya. Mungkin apa harapan abang ke depannya untuk himpunan mahasiswa Riau ini? Harapan untuk Himari ke depannya mungkin yang pertama tuh biar semoga Himari ini lebih ramai lagi pesertanya. Ini kan karena Himari ini baru jalan 2 periode gitu ya. Baru didirikan juga. Itu masih sedikit lah yang mengenal Himari kan. Ya. Masih banyak anak-anak Riau yang di UIN tuh yang belum kita rangkul, belum terangkul. Mungkin
Itu sih harapan aku. Yang pertama itu semoga Himari ke depannya itu makin banyak anggotanya, makin banyak kegiatannya, makin bisa, makin terkenal lah di UIN. Mungkin nggak di UIN aja, di satu Jogja ini mungkin harus kenal Himari. Itu harapan aku untuk Himari ke depannya. Oke, mungkin yang terakhir Bang, pesan Abang untuk mahasiswa-mahasiswa yang merantau. Gimana Bang? Mahasiswa yang merantau. Iya, yang merantau. Paling pesan aku untuk mahasiswa yang merantau, terutama di Jogja ini ya. Kita harus ingat lagi tujuan kita ke sini apa. Jangan sampai apa namanya, melenceng lah dari tujuan kita. Kan tujuan kita ke sini untuk pendidikan, untuk kuliah. Kalau bisa tuh amanah tuh tetap dijaga, jangan sampai lalai. Kan ada tuh, bukan cuma nggak sebut merek lah ya. Kayak teman-teman aku yang kayak kuliah tuh kayak malas-malasan, jarang masuk, sering bolos gitu kan. Tapi nggak nyebut merek ya. Iya, siap. Itu pesan aku, itu amanah dari orang tua tuh dijaga biar orang tua tuh bangga dan bahagia juga lah. Tenang gitu ya, kita jauh. Mungkin itu aja sih harapan gue. Oke. Baik, terima kasih untuk Bang Fahmi yang telah meluangkan waktunya menemani saya bertanya-tanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.